Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Pramasta dengan NIM 2210953033 dari kelompok 20 akan menjelaskan ulang tentang video materi dari modul 2. Jadi pertama itu ada tentang diagram blok, yang mana diagram blok itu tersusun oleh 4 struktur, yaitu struktur pertama ada sinyal, yaitu garis panah yang menunjukkan tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Ada subsistem, blok yang berisikan karakteristik dari tahapan mengendali sistem dalam bentuk fungsi, summing point atau titik penjumlahan, branch point atau titik perjabangan. Nah, dari ini ada contoh diagramnya, dan yang ini ini adalah titik ini adalah titik penjumlahan, ini titik percabangan, ini subsistem, dan ini sinyal. Lanjut, ini tentang hubungan diagram blok. Jadi pada diagram blok kita ada pertama hubungan seri. Ini contoh diagram blok dengan hubungan seri, yang mana dari diagram blok di atas bisa diketahui X2 sama dengan X1 dikali dengan G1, dan X3 sama dengan X2 dikali dengan G2. Persamaan 1 bisa disubstitusi ke persamaan 2, yang mana diketahui uh, X2 sama dengan X1 G1, sehingga didapat X3 sama dengan X1 G1 G2. Nah, kata lain, untuk menyelesaikan hubungan seri cukup dikalikan saja untuk kedua subsistem. Hubungan paralel, ini contoh untuk hubungan paralel dari blok diagram di atas didapat X2 sama dengan X1 dikali G1, sedangkan X3 sama dengan X1 dikali dengan G2, dan lalu akan masuk ke titik penjumlahan. Nah, ada tanda minus di sini sehingga akan dikurangi keduanya, dan didapat X4 sama dengan X2 dikurang X3, atau sama dengan X4 X1 dalam kurung G1 kurang G2. Dan lalu ada di sini modifikasi diagram blok bergeser. Dalam modifikasi diagram blok, ada pertama pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Jadi di sini bisa dilihat titik percabangannya ada di sebelum sistem G. Nah, karena dia digeser ke setelahnya, maka bayarannya adalah X1, maka bayarannya di sini ada A, yang mana A sama dengan 1 per G. Nah, untuk kebalikannya, apabila di awalnya dia di setelah sistem, lalu dipindahkan ke sebelum sistem, maka bayaran dari A-nya sama dengan G. Nah, dan yang ketiga ada pergeseran titik penjumlahan. Untuk titik penjumlahan itu kebalikan dari titik percabangan. Apabila titik penjumlahan di sebelum lalu pindah ke sesudah, maka A sama dengan G. Nah, bila sebaliknya A sama dengan 1 per G. Di sini ada sistem kendali lingkar terbuka. Ini contoh untuk blok diagram lingkar terbuka. Jadi untuk fungsi alihnya C per S sama dengan GS. Untuk outputnya untuk menghitung CS, tinggal pindahkan RS ke sebelah dan didapatkan CS sama dengan GS dikali RS, atau sistem dikali input. Nah, untuk sistem kendali lingkar tertutup, sistem ini bisa disederhanakan terlebih dahulu, yang mana untuk penyederhanaannya bisa dilihat di sini. G sama dengan 1 ditambah G. Nah, untuk fungsi alihnya bisa didapat C sama dengan E dikali dengan G. E di sini dikali sama dengan G, dan lalu untuk E-nya bisa didapat dari nilai RS dikurang BS. Ini RS dikurang sama BS. Untuk BS sama dengan CS dikali HS. CS di sini dengan HS. Lakukan substitusi hingga akan dapat penyederhanaan dari rangkaian dari sistem kendali lingkar tertutup. Nah, di sini ada perbandingan dari sistem lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Jadi untuk lingkar terbuka itu kurang stabil, lingkar tertutup stabil. Lingkar terbuka itu lebih mudah dibuat, tidak ada umpan balik, murah, sedangkan lingkar tertutup lebih sulit dibuat, berumpan balik, dan mahal. Sebenarnya ada pengendali PID atau proporsional, integral, dan derivatif. Nah, jadi dalam pengendali proporsional, jenis kontrol ini menghasilkan output yang sebanding dengan nilai masukan input.
Nah, dalam domain di sini ada contoh bloknya. Dalam domain waktu, hubungan antara sinyal error E dan dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan UT sama dengan KP dikali ET. Atau dalam domain Laplace bisa dibuat dari U per ES sama dengan KP. Untuk karakteristiknya, jika KP diperkecil, maka respon sistem semakin lambat dan rest time semakin lama. Jika KP diperbesar, maka respon sistem akan semakin cepat dan rest time akan semakin singkat. Jika KP terlalu besar, maka respon sistem akan semakin tidak stabil atau ada overshoot, osilasi tidak terlihat jelas. Nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi steady state error, tapi tidak menghilangkannya. Lalu ada pengendali integral, jenis kontrol ini menghasilkan output yang lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Dalam pengendali integral, nilai E diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan, yaitu UT sama dengan KI integral 0 sampai T, ET, DT, atau dalam domain Laplace, seribuan U per S, US per ES sama dengan KI per S. Untuk karakteristiknya, output pengontrol integral membutuhkan jeda sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Jika sinyal ESS 0, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Jika tidak 0, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ESS dan nilai KI. Konstanta integral KI yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error namun akan meningkatkan osilasi. Jika ada pengendali derivatif, jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, namun pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya input. Contohnya di sini, pengendali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan turunan laju sinyal kontrol E. Sebagaimana dinyatakan dalam persamaan UT per ET sama dengan KD DE DT, atau dalam Laplace DE DT menjadi S dan T menjadi S. Untuk karakteristiknya, pengendali derivatif tidak dapat menghasilkan output, tidak ada perubahan input. Nilai errornya berubah terhadap waktu. Pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului, sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Dengan meningkatkan nilai KD, meningkatkan nilai kestabilan sistem, mengurangi overshoot. Pengendali derivatif berdasarkan karakteristik pengontrol ini diferensial umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tetapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan tunanya. Kerja mengontrol diferensial hanyalah efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa adanya controller lain. Nah, lalu ada pengendali proporsional integral, yang mana adalah penggabungan dari pengendali proporsional dan pengendali integral. Jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, namun pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya input. Di sini untuk contohnya, berdasarkan gambar di atas, kita tahu kalau UT, KP dikali ET ditambah KP per TI, integral U sampai T, ET, DT, atau dalam bentuk Laplace, US per ES sama dengan KP dalam kurung 1 tambah TIS per TIS. Pengendali PI ini punya karakteristik adanya penambahan faktor integral pada pengendali, maka akan memperbaiki respon sistem. Nah, tidak mengembalikan error pada nilai 0, responnya lebih lambat dan overshoot-nya tinggi. Pengendali PI ini memiliki karakteristik yang sama dengan hal raise time dan overshoot. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nilai KI diambil lebih besar dari KP, karena diinginkan untuk meniadakan steady state error. Jika KP lebih dari KI, maka steady state error-nya tidak dapat dihilangkan. Nah, lalu ada pengendali proporsional derivatif atau PD dengan diagram blok seperti ini. Didapat persamaan UT sama dengan KP ET dikali ET tambah KP kali TD DE DT DET per DT. Atau dalam bentuk lapas US per ES sama dengan KP 1 tambah TDS. Untuk karakteristiknya itu respon sistem sangat cepat, overshoot rendah, dan kerja dari differential controller saat nilai errornya berubah. Nah, lalu ada gabungan dari ketiganya yaitu PID atau proportional integral derivative.
Dengan blok diagram seperti ini, didapatkan rumus UT sama dengan KPET ditambah KPI TI integral U 0 sampai T ET DT ditambah KP TD DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional, TI adalah waktu integral, dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP 1 tambah TIS tambah 1 ditambah TI TDS kuadrat per TIS. Untuk karakteristiknya memperbaiki respon transien, menghilangkan nilai error steady state, mengurangi overshoot. Di sini ada hubungan tentang pengendali-pengendali dengan race time, overshoot, settling time, dan steady state error. Apabila pengendalinya profesional, maka race time-nya turun, overshoot ditingkatkan, settling time-nya perubahannya kecil, dan steady state error-nya menurunkan atau mengurangi. Bila responnya integral, race time-nya menurunkan, overshoot meningkatkan, settling time meningkatkan, steady state error mengeliminasi. Jika responnya derivatif, maka race time-nya perubahan kecil, overshoot menurunkan, settling time menurunkan, steady state error-nya perubahan kecil. Lalu ada delay time alias TD, waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai pertama akhir. Lalu ada maksimum persen overshoot, nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state dengan MP-nya sama dengan CTP dikurang C tak terhingga per C tidak terhingga dikali 100%. Lalu ada time peak atau waktu puncak, waktu yang dibutuhkan untuk respon mencapai puncak pertama dari overshoot. Di sini ada metode tuning PID, di mana ada 3 metode dasar yang sering digunakan, yaitu metode trial dan error. Metode trial dan error ini simpelnya adalah salah satu pendekatan yang melibatkan pengujian berulang-ulang dari nilai-nilai parameter PID untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respon sistem, kemudian disesuaikan berdasarkan hasil yang diamati. Kedua ada metode Ziegler-Nichols. Metode ini adalah metode heuristik yang digunakan untuk menyetel pengontrol PID. Metode ini dikembangkan oleh John Ziegler dan Nathaniel B. Nichols pada tahun 1942. Metode ini dilakukan dengan eksperimen asumsi model yang belum diketahui. Metode ini bertujuan untuk mencapai overshoot maksimum EP 25%. Dan terakhir ada metode Cohen-Hunt yang adalah pengembangan dari metode kedua, di mana metode ini mirip dengan metode Ziegler-Nichols, tapi bedanya memberikan waktu naik yang lebih cepat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.